Pengacara gue kawal, dan gue udah bilang sama hakim saya nggak ikut sidang karena saya udah dibekukan. Kata hakim iya. Sempat ngomong gitu tuh. Iya, gue ngomong sama orang yang bukan hakim, pasti panitera. Saya nggak sidang karena saya udah dibekukan. Ini memang menarik ya. Kenapa sih bisa terjadi gitu bang? Karena kan juga pasti pertanyaan terjadi lagi bang. Karena kita beranggapan kemarin aja belum selesai tuh terjadi lagi bang. Apa sih konten itu bang yang ngomong? Kalau itu sih sebenarnya udah kesumat ya. Dari sidang ini kan udah 3 bulan, sidang masalah PIK 2. Gua kan kebetulan ditunjuk oleh lurah. Ya, 2 lurah ini Mas Kota dan Sutawijaya untuk coba dikait-kaitkan oleh rombongannya Koji Nudin dan si Edi Mulyadi dalam gugatan itu kan gitu. Padahal mereka juga nggak ada urusannya dengan PIK 2 kan, kita juga nggak kenal, gue juga nggak kenal Pak Aguan, nggak kenal juga dengan Antoni Salim dan lain-lainnya kan gitu. Jadi artinya ini kan bergulir, gue terima kuasa ini kan murni dari kepala desa. Hanya saja waktu sidang kita duduknya itu bareng sederet karena tergugat kan. Dan sederet juga gue jarang ngomong gitu, paling sapa hello bang gitu. Gue ngapain juga ngomong sama mereka kan gue nggak kenal sebelumnya, gitu kan. Jadi akhirnya gue mencoba untuk nggak pusing dengan urusan mereka. Setiap sidang mereka bawa cewek, bawa cowok itu kan teriak di ruang sidang. Hakim diintimidasi. Kalau hakim beri pendapat begini kepada orang yang sidang diteriakin, disorakin, tepuk tangan, kan lucu di ruang sidang begitu terus sampai terakhir. Anak buah gue diancem, katanya mau dilempar dari lantai 3. Bukan anak buah, rekan pengacara di kantor gue. Ya ketakutan kan. Ya, ketakutan dia minta pengawalan. Gue kasih pengawalan dari anggota gue kan gitu. Gue kawal terus tuh, kenapa diancem? Gue tanya, kenapa diancem? Nggak tahu pak, saya nggak ada orang sini, nggak berani sidang karena diancem terus. Oke, turunin masa. Oke, gue turunin masa gue kan. Tujuannya bukan untuk berantem, untuk ngawal pengacara-pengacara dari kantor gue kan gitu. Gue udah nggak masalah tuh. Nah, akhirnya ada beberapa ancaman juga dari mereka. Lu ini penjilat Cina katanya. Lu penjilat pantat aguan. Lu apa sih? Enggak, gue dibilang apa tadi? Penjahat. Gue dibilang penjahat, pemakan uang koruptor, Jokowi, oligarki gitu. Ya gue kan gini loh. Gue ini kan sama Pak Jokowi ini kan gue merasa anak bangsa ya. Gue berterima kasih gitu kan. Gue kemana-mana sekarang gampang ya kan. Pembangunan di mana-mana. Pak Jokowi itu udah banyak banget hinaan sama orang, tapi sedikit pun dia nggak membalas kan gitu. Coba kalau presiden lain, mungkin bisa ditaruh di tengah laut kali gitu. Tapi untungnya presidennya Jokowi kan gitu. Baik banget, dan itu diturunin sama Pak Prabowo kebaikan itu kan gitu. Ya kayak gini-gini kan bapak bangsa. Diledek, dihina, di apa. Ya gue kan kayaknya, gue dikit-dikit kan gue pendukung Pak Jokowi juga akhirnya. Walaupun dulu kontra waktu zaman pilpres Pak Prabowo kan gitu. Karena gue lihat cara kerjanya udah bagus Pak Prabowo Pak Jokowi. Gue kan waktu Pak Jokowi pindah dari Jakarta ke Jogja, itu gue netesin air mata. Kenapa? Nggak ada satu manusia pun yang berbicara terima kasih atas jasanya beliau. Yang ada hujatan apa segala itu. Nah akhirnya gue dasar dari situ kok ini orang ngehujat mulu gitu kan. Nggak ada puas-puasnya dan orang-orangnya itu aja tuh rombongan si Edi Mulyadi. Sama cewek yang berjilbab yang ompong itu yang kacamata. Yang kemarin ngomong di DPR sama si Mahesa tuh. Itu aja orang-orangnya yang cari gara-gara. Setiap ada masalah apa mereka aja. Gue curiga mereka ini jangan-jangan nih agen rahasianya intelijen mana gitu loh. Kok selalu mereka itu beda topik tapi yang ribut mereka terus gitu loh. Nyerangnya pemerintah. Gitu. Jadi gue selalu curiga nih kenapa nih. Nah akhirnya klimaknya tadi siang. Beredar bahwa abang sudah bukan malah bergegas untuk ikut sidang, gimana? Kagak, nggak kayak gitu. Jadi gue duduk di ruang tunggu sidang lagi jalan. Tahu-tahu nyeletuk lah bapak-bapak. Kan dibilang tergugat 1, pengacaranya mana ini, tergugat 2, ini tergugat 3, ini tergugat 4, ini. Terus nyeletuk lah tergugat 7, tergugat 8. Nah rekan gue pengacara bangun, saya pak pengacara kepala desa, iya. Langsung disambut sama si rombongan Koji Nudin sama Edi Mulyadi. Maaf ya Pak Firdaus itu udah dipecat. Ngomong gitu. Udah dibekukan. Jadi nggak bisa bersidang. Jadi kantor hukumnya juga udah nggak bisa sidang. Termasuk pengacara-pengacara di bawahnya. Loh,
Gue bilang, kantor hukum gue, badan hukumnya beda kok sama urusan pemecatan gue. Pemecatan gue juga belum jelas. Kan gitu. Gue belum tuh, diem gue. Tapi begitu dia bilang, ini paksa aja keluar, nggak bisa sidang. Dipaksa kata dia. Kok dipaksa? Anggota pengacara gue dipaksa. Gue bangun. Sebenarnya gue nggak boleh melakukan itu. Tapi kan gue kantor hukum gue. Gitu. Dan gue kan mesti jadi pengacara. Langsung gue bilang, izin yang mulia. Mohon, gue ngomong baik-baik kok karena puasa kan. Izin yang mulia, mohon maaf, ini kantor hukum saya, milik saya. Nggak ada kaitannya dengan pembekuan saya. Saya sudah menghargai proses pembekuan dan saya duduk di luar. Tidak masuk ke ruang arena sidang. Ya, kata yang mulia begitu. Udah, nanti kita ngomong kan. Ada perbaikan. Kata yang mulia, nama gue nggak usah dimasukin sebagai kuasa. Jadi cukup walaupun pakai kantor hukum gue, tapi nama-nama pengacara di kantor gue aja. Oke, gue udah okein. Tahu mereka nyeletuk lagi, nggak bisa ini. Katanya gitu kan. Ini harus kantor hukumnya juga nggak usah dipakai. Karena ini udah cacat, ini dia udah di... Wah, menghina, gue tersinggung dong gue. Langsung gue tunjuk dia, Bapak jangan begitu ngomongnya. Itu yang purnawirawan TNI itu. Bapak jangan sembarang ngomong sama saya. Itu kantor hukum saya. Gue bilang begitu kan. Apa kamu? Kamu ikut bicara. Saya berhak berbicara. Karena Bapak menghina saya. Langsung dari belakang, koruptor, maling, penjahat gitu kan. Lu bela Aguan, penjahat lu. Lu bela Jokowi, lu antek oligarki, penjilat pantat Aguan. Wah, udah gak karu-karuan. Lu gue bilang, gue bukan penjahat, gue pengacara. Aduh, pusing juga gue. Jadi gue minta saat tadi sama Pamdal, tolong dong sidang ini jangan dimasukin terus ibu-ibu yang orang-orang kayak gini. Kan memprovokasi sidang. Jadi sidang tuh gak fokus gitu loh. Gitu. Jadi akhirnya ya udah. Ribut lah kayak tadi gitu loh. Terakhir gue bilang, apa urusannya dengan Jokowi? Lu bilang Jokowi koruptor, apa urusannya? Selama ini lu menghina Jokowi, gue bilang. Oh berarti lu pendukung Jokowi? Ya, gue bilang begitu. Mau apa? Gue bilang begitu. Di luar tuh gue ngomong begitu, di luar sidang. Oke, tapi kan narasi itu kan yang mungkin di ruang sidang, mohon maaf ya, ini kan akan terjadi lagi persidangan yang kita anggap tidak positif dari pihak sana, pihak abang yang kita anggap abang udah mengakui, oke lah, saya udah nggak ikut persidangan karena posisi dibekukan. Iya. Tapi kok udah membawa-bawa kata Jokowi lah, kata ini. Nah, iya makanya gue bingung kan, gue udah bilang kenapa gue dikaitkan sama Jokowi. Gue bukan pengacara Jokowi. Iya. Gue hanya pengacara kepala desa yang nggak ada kaitannya sama Jokowi. Pengacara Jokowi ada, pengacara Antoni Salim ada, pengacara Pak Aguan ada. Kenapa gue lagi yang disorot dari pertama sidang loh itu. Dari pertama sidang dia udah nunjuk-nunjuk begini nih rombongan itu. No pengacara yang bangor, no. Sebelum gue dibekuin, no. Apa lagi pengacara bangor? Gue bilang begitu. No, tandain. No, pengacara bangor katanya. Gue kan nunduk aja kalau ditunjuk sama emak-emak sama rombongan gue nunduk kayak anjir mamang ya banget. Siapa lagi yang mau lawan emak-emak? Tapi kan tadi udah nggak tahan banget, udah mana lagi lapar gue kagak sahur. Dia mau begitu pengacara kantor gue mau diusir, ya enak aja loh. Usir patahin dulu itu. Ya kan, law firm gue yang ada badan hukumnya. Dipetunkan dulu. Baru bisa lu usir. Law firm gue sah kok. Si John LBF aja punya law firm kok pengacaranya bisa bersidang pakai nama John LBF law firm. Masa gue yang seorang sarjana hukum, dia kan magister hukum dan doktor hukum dilarang untuk bersidang. Kantor hukum gue kan lucu itu. Jadi nggak equal gitu, nggak adil. Ya, gitu. Nggak equal dan nggak adil itu juga mencemarkan nama baik juga loh bang. Makanya ini belum selesai. Iya. Oh enggak. Kalau orang bodoh bilangnya mencemarkan nama baik. Tapi kalau orang waras, orang benar di bangsa ini yang mengkaji hukum secara komprehensif, gue orang pintar, gue orang cerdas dan gue orang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan gue adalah penegak hukum sejati. Tapi kan narasinya itu kan terjadinya di suatu tempat yang kita anggap. Ya biar aja kan gue udah klarifikasi sekarang. Kan tinggal nonton. Silakan masyarakat menilai. Gitu loh. Ya, contoh buktinya. Gue difitnah sama Hotman. Katanya ngutang 500.000. Mana orangnya? Cepet gue tunggu. Mana ke kantor gue? Kagak datang-datang kan? Nggak taunya sumbernya dari akun fake kan gitu. Waktu itu ada orang yang ngirimin katanya ini ada ibu-ibu nagih uang warung 500.000. Ya silakan ibu-ibunya kemana? Suruh datang ke kantor gue, suruh bawa si Hotman. Sampai sekarang kan gak dibawa, hanya ngomong-ngomong aja. Rudy Salim, dibilangnya gue minta duit 6 juta. Gue gak minta duit, kan gue upload tuh WA-WA-nya karyawannya Rudy Salim. Mereka memohon sama gue.
Gue minta 25 juta, mereka memohon nggak punya duit, adanya 6 juta, ya udah oke. Kalau sekelas Rudy Salim uang 15 juta aja nggak ada, oke gue okein. Kan gitu gue bilang. Berarti Rudy Salim bisa ketaker duitnya kan gitu. Walaupun penampilannya kan banyak sekarang nih artis, hidupnya pura-pura glamor, atau ujung-ujungnya ya kan banyak juga yang susah kan gitu. Terus pilih. Jadi biasa itu masalah-masalah di dunia Dapatkan entertain. berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.